Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safir, Semarak Virtual Ramadan Min 1 Temanggung tahun 1446 Hijriah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Safir yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa sudah lebih dari separuh bulan. Tinggal beberapa hari, hitungan hari, 10 hari terakhir. 10 hari terakhir merupakan inti dari bulan Ramadan. Kalau kita lihat selama 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 1 bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dan di dalam 1 bulan istimewa ini ada hari-hari yang istimewa lagi. Jadi istimewa di dalam istimewa, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah hari-hari yang sangat khusus sehingga mendapatkan perlakuan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebagai orang yang sudah paripurna dalam segala hal, itu saja memberikan perhatian yang sangat khusus pada 10 hari terakhir. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sangat bersungguh-sungguh, sangat berkeinginan menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena beliau menganggap bahwa 10 hari dalam bulan Ramadan adalah hari-hari yang istimewa. Karena itu kita sebagai umatnya, panutan kita yang paling baik, uswatun hasanah, teladan yang harus kita ikuti adalah Rasulullah. Maka hendaknya kita juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bahkan selalu mengencangkan ikat pinggangnya menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memperbanyak qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperpanjang iktikaf di dalam masjid, dan memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka sudah sepatutnya kita mengikuti jejak-jejaknya dengan melaksanakan semampu kita, sekuat kita untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bukan malah sebaliknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan ketika 10 hari terakhir puasanya sudah bolong-bolong, bahkan sudah ditinggalkan. Ibadah sholat tarawihnya sudah semakin sepi. Ini justru berkebalikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kenapa 10 hari terakhir itu adalah hari yang istimewa? Pertanyaannya kan begitu, bagaimana 10 hari terakhir itu diistimewakan? Ada apa di dalamnya? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa di dalam 10 hari terakhir itu terdapat 1 malam yang nilainya lebih istimewa
lebih baik dan lebih unggul di antara malam-malam lainnya, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Tahukah kalian apakah malam itu? Yang dimaksud malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang ketika disebutkan namanya saja sudah bisa menggetarkan hati orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di malam Lailatul Qadar itu terdapat keistimewaan. Apa saja keistimewaan yang ada di dalam malam Lailatul Qadar? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang kita percayai, yang kita yakini sebagai kitab suci kita, pedoman kita, petunjuk bagi kita, diturunkan oleh Allah secara keseluruhan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Karenanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Pada malam itu juga ketika Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Muhammad, maka pada malam itu juga secara resmi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Maka Lailatul Qadar itu juga bisa kita sebut sebagai malam kenabian atau Yaumul Bi'tsah, hari diutusnya Muhammad menjadi seorang nabi. Ini dalam sejarah peradaban Islam sudah banyak diceritakan dan diakui oleh para pakar sejarah. Pada hari itu juga ketika Al-Quran diturunkan, Muhammad secara resmi menjadi seorang nabi, maka pada hari itu juga lahirlah agama kita, yaitu agama Islam. Karena pada detik itu maka nilai-nilai ajaran Islam mulai disampaikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam yang luar biasa. Sekali lagi, malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. Malam diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri disebut juga sebagai Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang diberkahi. Karenanya Rasulullah selalu mengingatkan umatnya agar mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara mencari dan menunggunya pada 10 hari terakhir, terutama pada malam-malam yang ganjil. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, "Taharrau Lailatul Qadari fil asril awakhiri minar Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Karena orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ibadahnya pada malam hari itu dinilai melebihi ibadahnya orang-orang yang melakukan ibadah selama 1000 bulan. Ini suatu hal yang istimewa khusus bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Karenanya marilah kita selalu bersemangat dalam mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita meninggalkan bulan Ramadan tetapi kita terlewatkan, tidak mendapatkan malam yang sangat dirindukan tersebut. Pada malam Lailatul Qadar, seluruh malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu malaikat-malaikat turun ke bumi
dipimpin oleh Ruhul Amin, yaitu Malaikat Jibril, untuk membawa urusan-urusan manusia, untuk mengatur segala urusan manusia atas izin dari Allah. Karenanya pada malam hari itu kita sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, karena doa-doa kita yang kita panjatkan malam hari itu akan didengar dan dicatat oleh para malaikat yang pada waktu itu turun ke atas bumi. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, seandainya saya menemui malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan?" Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, "Maka ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, Engkau mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah diriku ini. Ini doa yang mengisyaratkan bahwa pada malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk memohon ampunan, memohon maaf kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita yakin bahwa semua manusia pasti memiliki dosa dan kesalahan, dan bulan Ramadan terutama di 10 hari yang terakhir adalah waktu yang sangat tepat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran sebagian ulama banyak yang mengatakan, merugilah orang-orang yang telah melewati bulan suci Ramadan tetapi dosa-dosanya belum terampuni. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk benar-benar memohon ampunan kepada Allah. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa serta mengharapkan pahala, mengharapkan balasan, mengharapkan ridho Allah, serta mengharapkan ampunan dari Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni, baik dosa yang sebelum bulan Ramadan maupun dosa-dosa setelahnya. Rasulullah dalam berbagai riwayat mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Tetapi dalam riwayat lain beliau juga mengatakan, "Man qoma lailatal qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan-ampunan dari Allah, maka dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesempatan bagi kita yang sangat baik untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Kita perbanyak membaca istighfar serta memperbanyak doa yang sudah disampaikan tadi, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita perbanyak doa ini di 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, seraya mengharap ampunan dari Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan dan dosa-dosa yang akan kita lakukan. Para pemirsa Safir yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.